Itulah salah satu kerugian umat Islam itu, umat Rasulullah, salah satu kerugian besarnya adalah ketika Ahlul Bait yang sudah dibekali ilmu-ilmu dari Allah, ilmu-ilmu imamah, ilmu-ilmu wisayah, tidak berada pada posisinya. Saya beri contoh paling mudah di tengah-tengah kita ya. Kalau kita melihat ada seorang profesor hidup di tengah-tengah kita tapi kerjaannya jualan sate. Masyarakat tidak bisa memanfaatkan ilmunya padahal dia mutiara. Ya walaupun dia bikin sate enak, satenya bisa dimakan, tapi mutiara dia bukan terletak di situ, di ilmunya yang sayangnya tidak ditempatkan pada porsinya. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan. Ini contoh yang datar, yang kecil ya. A'immah Ahlul Bait itu sudah dibekali dengan berbagai macam hal yang memang untuk melaksanakan misi mereka, tapi umat berada pada posisi yang tidak mau memanfaatkan. Sekelompok orang yang memanfaatkan ilmu-ilmu itu, dia melesat dalam keilmuan, yang lainnya tertinggal. Ketahuilah bahwa segala hal yang dimiliki oleh umat Islam, segala kemajuan, kebaikan yang dimiliki oleh umat Islam, pasti kembalinya kepada Ahlul Bait. Sejauh itu mereka memanfaatkan apa yang dari Ahlul Bait, sebesar itu pula lah manfaat yang mereka terima. Dan sebesar mereka menjauhi Ahlul Bait, maka sebesar itu pula lah mereka tidak mendapatkan kebaikan. Ini yang terjadi. Saya menambahkan sedikit tentang pertanyaan tadi mengenai pesan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Mubahalah. Kalau tadi saya bicara tentang toleransi Nabi yang sedemikian besar. Ada sisi yang lain yang ingin saya sampaikan mengenai peristiwa itu, dan mungkin pesan ini bisa kita dapatkan dari peristiwa Mubahalah. Yakni bahwa dalam membela kebenaran, jika kita sudah meyakini kebenaran, jangan pernah kita merasa takut. Jangan pernah kita merasa gentar. Indonesia punya lagu kebangsaan ya, punya lagu nasional, maju tak gentar membela yang benar, itu sebenarnya pesan penting. Setelah kita tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran, kenapa kita takut untuk memperjuangkannya? Ketika kita tahu bahwa ini adalah kebenaran, mengapa kita ragu? Ya. Ini pesan berikutnya yang perlu kita petik. Yang berikutnya lagi pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa Mubahalah, bahwa di dalam membela agama kita tidak boleh membatasi diri kita untuk mencari enaknya. Terkadang hal-hal yang buruk akan terjadi dan kita harus siap untuk mengorbankan segala hal demi agama ini. Rasulullah sudah mencontohkan dengan membawa manusia-manusia suci itu. Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain, yang di dunia ini tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan mereka, tapi dibawa oleh Rasulullah demi memperjuangkan sebuah kebenaran. Dan yang berikutnya lagi yang bisa kita petik pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Dzulhijjah, itu peristiwa Mubahalah, adalah bahwa ketika kita mulai mengingkari sebuah kebenaran, maka kita harus berhadapan konsekuensinya dengan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah diwujudkan dalam bentuk apa? Di dalam bentuk Allah mengatakan fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin di ayat ini. Kita akan jadikan laknat Allah terhadap orang yang berbuat dusta. Ini artinya apa? Artinya kalau Anda menutupi, istilahnya sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, laknat Allah sudah ada di depan mata. Tinggal meliputi kita saja, naudzubillah min dzalik. Karenanya jangan pernah mau mengikuti bisikan setan. Jika kita sudah melihat suatu kebenaran, maka kita harus mengikuti kebenaran itu. Walaupun mahal harganya, resikonya mahal untuk mengikuti kebenaran. Dan itu pesan dari peristiwa Mubahalah.